Ya, pengamat politik Adi Prayitno menilai positif pertemuan para petinggi partai politik. Pertemuan petinggi partai diyakini bisa meredakan gejolak dan memastikan suksesnya pemilu 2024 mendatang. Nah, kenapa saya mengatakan ini politik elektoral? Dulu ketika Airlangga Hartarto bertemu dengan Nasdem, bertemu dengan PKS, yang dibicarakan tidak terlepas dari politik kebangsaan yang menurut saya sebenarnya ini jauh lebih penting, jauh lebih sensitif, dan jauh lebih signifikan. Dua hal. Pertama, soal bagaimana sistem proporsional tertutup yang saat ini nasibnya itu masih menggantung di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, belakangan ini kan kita juga sering mendengar tentang isu penundaan pemilu itu muncul kembali ya. Rasa-rasanya politik kebangsaan yang saat ini sedang dibicarakan oleh sejumlah elit, termasuk pertemuan Golkar dengan PKB, bicara tentang itu. Bagaimana soal kemungkinan proporsional tertutup, bagaimana kemungkinan soal penundaan pemilu, bagaimana tentang isu yang terkait dengan jabatan presiden 3 periode. Dalam konteks itulah saya kira partai politik ini berkumpul, berkongsi. Ya, selain Golkar dengan PKB, sejumlah lobi-lobi juga dilakukan oleh para petinggi partai dalam sepekan terakhir. Para petinggi Partai Koalisi Perubahan melakukan pertemuan secara maraton usai menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden Anies Baswedan. Komunikasi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan nampaknya semakin erat dan solid. Pada Kamis sore, bakal calon presiden Anies Baswedan mendatangi kantor DPP Partai Demokrat untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kunjungan itu, Anies didampingi oleh sejumlah petinggi partai lainnya, seperti Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Sugeng Suparwoto. Jumat siang, para elit PKS mendatangi Nasdem Tower untuk bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan antara kedua partai itu berlangsung selama 2 jam. Usai pertemuan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Sohibul Iman mengungkapkan isi pertemuan antara PKS dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Salah satunya adalah membahas soal pemenangan Anies Baswedan pada pemilu 2024. Kami berbicara tentang bagaimana kami koalisi pendukung Anies ini bisa berkontribusi lebih besar bagi perbaikan sistem politik kita ke depan, perbaikan sistem demokrasi kita ke depan. Kita bertekad dan mengajak semua elit-elit politik, mari kita memberikan satu keteladanan yang baik berpijak kepada aturan-aturan konstitusi dan undang-undang yang kita miliki sehingga demokrasi kita ke depan menjadi demokrasi yang makin berkualitas dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi yang lebih substansial. Deklarasi Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS tinggal menunggu waktu. Saat ini, pembahasan piagam deklarasi Koalisi Perubahan oleh tim kecil sudah rampung. Lantas, akankah deklarasi Koalisi Perubahan juga bersamaan dengan pengumuman calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.